Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mateusz Bartel melawan Vladislav Artemiev. Permainan ini terjadi pada 1 Maret 2016. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Bartel sebagai putih dan Artemiev memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah ke B5, permainan klasik Ruy Lopez. Pion A6 mengusir gajah, gajah mundur ke A4, baru lanjut lagi dengan kuda F6 dan kuda ke C3. Gajah keluar ke C5 dan Bartel langsung menukar gajahnya dengan kuda. Ya, setelah dimakan kembali dengan pion D. Nah, buat pengetahuan aja bagi yang belum tahu, di sini ada satu variasi normal yang cukup umum dimainkan. Itu tentang pion E5 ini yang tidak kejaga kawan-kawan. Mengapa pion ini digratiskan? Sebenarnya nggak gratis juga guys. Kalian harus tahu jika kuda memakan pion, gajah kali F2 skak, best move adalah memakan gajah, ini normal, dan menteri ke D4 skak. Raja F1, lalu menteri balik memakan kuda. Jalur ini emang lumayan sering terjadi, tapi anehnya pemain hitam sering sekali nggak tahu kelanjutan jalurnya. Makanya saya sekalian sharing aja, barangkali bisa bermanfaat. Dan oke, kembali ke permainan. Di sini Bartel tidak memakan pion, tapi langsung pion D3, membuat jalan untuk gajah. Menteri ke D7, jawab lagi dengan H3. Respon yang sama pion H6, lalu Bartel menawarkan pertukaran gajah ke E3. Di sini jika pertukaran gajah, pion putih memang bertumpuk, tapi katakan setelah dia rokade pendek, benteng akan lebih aktif. Artemiev tidak memakan gajah, tapi memundurkannya ke D6. Oke, tetap saja Bartel rokade pendek. Lalu mungkin gerakan yang agak aneh buat kita, pion C5. Hal ini menyebabkan gajah untuk sementara benar-benar terblokir oleh pasukannya sendiri. Kuda mundur ke D2 dengan ide C4, tapi posisi Artemiev ini belum rokade. Itu membuat dia bisa memilih pion G5, membuat serangan yang lebih brutal pada nantinya. Namun ide kuda C4 tetap dimainkan. Gajah ke E6. Bartel kembali menukar kudanya dengan gajah skak. Artemiev memakan kembali dengan pion. Melihat akan terjadi gempuran di sayap raja, kuda mundur ke D2, setidaknya untuk membantu perlindungan. Tapi Artemiev tetap menggempur dengan G4. Jika pion ini dimakan, itu sangat berbahaya. Oleh karenanya pion H memilih maju ke H4. Pion masih terus diancam menteri dengan kuda H5. Setelah gerakan normal pion G3, kini giliran pion F ke F4. Penawaran langsung diterima, Bartel memakan pion. Namun justru di sini Artemiev yang nggak mau memakan pion kembali guys, dan memilih gajah ke D5. Sekarang kita tahu ternyata pion tadi hanya umpan. Bisa kita lihat sendiri, tujuan Artemiev adalah gajah ke F3, dan dengan pengorbanan pion tadi, nggak ada yang bisa menghentikan tujuan ini. Bartel membalasnya dengan kuda C3, dan udah jelas tetap gajah ke F3, mengancam menteri. Ya, saya ibaratkan gajah ini tuh seperti debt collector gitu yang ada di depan rumah. Jadi meskipun dia diam aja di situ, akan tetap berbahaya dan sangat menakutkan. Oke, menteri ke D2, menghindar sekaligus menambah tekanan pion. Artemiev memundurkan kudanya lagi ke G7, sekaligus balik mengancam pion. Di sini mungkin Bartel berpikir sedikit lama kawan-kawan. Mengingat jika gajah memakan pion, kita tahu kombinasi benteng dan gajah seperti ini tidak terhentikan. Namun Bartel tetap memakan pion. Jelas Artemiev memakan balik pion dengan kuda. Lalu gajah ke G5, mengancam menteri dan juga menjaga pion jika nantinya kuda akan mengorbankan diri. Di sini gajah sangat-sangat kuat bukan? Menteri nggak bisa sembarangan memakan gajah, karena hanya akan dimakan dengan menteri. Pecatur biasa mungkin memainkan menteri ke E6. Tapi apa yang dimainkan Artemiev? Kuda
tetap memakan pion H4 guys. Mengorbankan kuda sekaligus menteri. Dan ini adalah gerakan brilian dari Artemiev. Memakan kuda dengan gajah tentu blunder ya, karena akan tetap dimakan dengan benteng. Bagaimana jika pion memakan kuda? Mari kita lihat di analisis. Sebenarnya sama aja kawan-kawan. Mau dimakan dengan gajah ataupun pion, benteng akan tetap memakan pion di H4. Sudah saya katakan tadi ya, kombinasi ini tidak terhentikan. Kalian boleh pause jika masih nggak percaya. Iya, gajah memakan benteng, menteri memakan gajah. Ya udah sih, putih hanya bisa pasrah dan membiarkan menteri ke H1 skakmat. Oke, kembali ke permainan. Jadi pengorbanan menteri ini harus diterima. Bartel memakan menteri, raja memakan gajah, jelas blunder. Artemiev dengan ide yang simple tapi sangat mematikan. Kuda kembali ke F5 lagi dengan ancaman skakmat. Nggak ada jalan lain selain menutupnya dengan gajah. Dan kuda balik lagi memakan gajah. Menteri ke G5. Kuda kembali ke F5. Tentu bukan gratis ya, karena ancaman yang sama. Menteri G6 skak. Raja D8. Bartel terus melakukan skak dengan menteri ke F6. Tapi raja hanya semakin aman saja setelah ke C7. Kuda D5 skak. Dengan harapan gajah mau memakan kuda. Namun setelah Artemiev memajukan raja ke C6, justru Mateusz Bartel frustasi sendiri dan dia menyerah. Artemiev menunjukkan taktik kelas tinggi yang dikombinasi dengan umpan pion dan tentunya pengorbanan menteri. Sangat keren. Dan apabila permainan dilanjutkan, saya tahu kuda memang bisa ke E7 skak, tapi saya rasa Artemiev tetap nggak mau memakan kuda dan memilih raja ke B6. Jika kuda D6 skak, raja ke A7 udah clear aman kawan-kawan. Nggak ada skak lagi dan putih harus menanggulangi ancaman ini. Sayangnya ini nggak bisa dihentikan. Bahkan, jika saya taruh menteri ke H4 pun, hanya akan dimakan dengan kuda lagi. Tapi oke, dengan pengorbanan menteri, sekarang kuda bisa punya tempo ke E3. Tapi kuda bakal kembali lagi. Sangat santuy bukan? Kuda ke G2 menutup ancaman skak. Rencana saya berikutnya adalah menumpuk benteng A di H8. Dan saya juga nggak mau membawa benteng di H7, H6, H5. Saya lebih suka cepat saja di H3. Selanjutnya gerakan putih adalah gerakan pasrah semua. Katakan benteng ke E1, tetap benteng ke H8. Nah, ini alasan kenapa saya meletakkan benteng di H3. Karena kuda ke H4 udah nggak ada pengaruhnya. Benteng H1 tetap skakmat. Artemiev sangat brilian di game ini kawan-kawan. Dia mengorbankan menteri dengan gratis. Tapi yang lebih serem menurut saya adalah kuda di F5 ini. Dia benar-benar merendahkan semua perwira putih. Game yang sangat menarik tentu saja dimenangkan oleh Vladislav Artemiev. Dan oke, baiklah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.